ditolak monetisasi lagi. Sebagian besar penolakan monetisasi adalah konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Bener nggak? Simak yuk penjelasannya. Assalamualaikum, hai teman-teman, ketemu lagi di tutorial gampang yang pastinya gampang kok. Oke, di video kali ini aku akan sharing tentang konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Sebagian besar alasan penolakan monetisasi adalah dari dua alasan ini. Lalu apa yang dimaksud konten berulang dan konten yang digunakan ulang itu? Yang dimaksud konten berulang adalah konten yang sangat mirip sehingga penonton mengalami kesulitan untuk membedakan video pada channel. Sedangkan konten yang digunakan ulang adalah konten yang merujuk pada channel yang memodifikasi konten orang lain tanpa menambahkan komentar baru atau menilai edukasi yang signifikan. Kebijakan konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang ini didasarkan pada porsi Search Console dalam kebijakan program AdSense yang berlaku untuk channel secara keseluruhan ya. Artinya, jika sebagian besar video kalian melanggar panduan YouTube ini, maka channel kalian tidak dapat dimonetisasi. Misalnya seperti ini, pada channel kalian ada 10 video, 3 video diantaranya adalah video original, sedangkan sisanya adalah video dari konten berulang atau konten yang digunakan ulang, maka channel kalian ini tidak dapat dimonetisasi oleh YouTube. Pada intinya, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan agar monetisasi hanya berlaku pada konten baru yang memberikan nilai pada penonton. Kita bedah satu persatu dulu tentang konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Pada konten yang berulang apa aja yang bisa dimonetisasi? Sebenarnya kebijakan program AdSense ini memastikan agar konten yang dimonetisasi dapat menghadirkan tontonan yang memikat dan menarik penonton. Dengan kata lain, jika mayoritas penonton dapat membedakan dengan jelas konten dalam setiap video dalam sebuah channel, maka monetisasi channel itu dapat diizinkan. Begitu juga sebaliknya. Memang banyak channel yang menggunakan konten yang serupa, tapi di sini yang paling penting adalah isi dari pokok video itu memiliki unsur yang berbeda. Beberapa hal yang dapat dimonetisasi dalam konten berulang adalah seperti berikut ya. Yang pertama, intro dan outro yang sama untuk semua video, tetapi sebagian besar konten di sepanjang durasi video berbeda. Kemudian konten yang mirip, tetapi setiap video secara khusus membahas karakteristik subjek yang kalian tampilkan. Selanjutnya adalah klip singkat yang menampilkan beberapa objek mirip yang diedit menjadi satu dan disertai penjelasan tentang keterkaitannya. Konten yang melanggar pedoman ini adalah konten yang dibuat atau diproduksi secara otomatis menggunakan template dasar. Konten yang dibuat seperti ini dalam videonya berbeda sangat tipis, sehingga tidak dapat dimonetisasi karena jika suatu channel memiliki konten yang mirip, itu akan mengecewakan penonton yang mengakses YouTube untuk menikmati video. Lagi-lagi YouTube mengutamakan kepuasan penonton ya. Ya iya dong, kan YouTube nggak mau penontonnya lari ke platform lain, bener nggak? Kemudian beberapa hal yang tidak dapat dimonetisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, konten yang secara eksklusif menampilkan pembacaan materi lain yang bukan karya sendiri, seperti teks dari situs atau feed berita. Kemudian lagu yang dimodifikasi sehingga nada atau temponya berubah, tetapi tetap identik dengan lagu aslinya. Jadi hampir mirip-mirip lah. Kemudian konten berulang yang mirip atau tidak berfaedah, miskin nilai edukasi, rendah kualitas komentar atau narasi. Selanjutnya, konten yang dibuat berdasarkan template, diproduksi secara massal atau dihasilkan secara terprogram. Kemudian slideshow, gambar atau teks scroll dengan sedikit atau tanpa narasi, komentar atau nilai edukasinya. Selanjutnya kita beralih ke konten yang digunakan ulang. Apa aja yang bisa dimonetisasi meski bukan karya asli, tetapi jika dimodifikasi secara kreatif dan pintar, maka akan melahirkan konten yang unik ya, dan yang pasti disukai sama penonton. Nah, jenis video yang unik seperti ini bisa kalian gunakan pada channel kalian. Namun setiap video juga wajib mematuhi pedoman
pedoman, misalnya pedoman hak cipta. Kabar baiknya seperti ini, konten yang digunakan ulang ini bisa dimonetisasi dengan catatan penonton kalian bisa membedakan video yang asli dengan video kreasi kalian ini. Pada konten yang digunakan ulang, beberapa hal yang bisa dimonetisasi adalah seperti ini. Menggunakan klip untuk memberikan ulasan kritis, adegan suatu film yang dialog atau sulis suaranya telah diubah, kemudian pemutaran ulang turnamen olahraga yang berisi penjelasan seputar aksi tim lawan demi meraih kemenangan. Selanjutnya, video reaksi berisi komentar kalian terhadap video aslinya. Kemudian hasil edit rekaman video karya kreator lain yang telah kalian tambahi jalan cerita atau komentar. Jadi di dalam konten yang digunakan ulang ini, kalian harus mengubah nilai dari video asli. Entah kalian itu memberikan komentar, menambahkan alur cerita, dan lain sebagainya. Kemudian konten yang melanggar pedoman ini adalah konten yang menggunakan karya orang lain tetapi tidak ada perubahan yang signifikan dalam video tersebut meski kalian mendapatkan izin dari kreator aslinya. Hal ini dapat diartikan seperti ini, mungkin kalian mendapatkan izin dan nggak mendapatkan klaim hak cipta terhadap video aslinya, tetapi di sini channel kalian telah melanggar pedoman tersebut. Makanya channel kalian ini nggak bisa dimonetisasi. Mungkin hal ini sering terjadi pada channel musik ya. Meskipun video musik itu telah diubah atau diedit oleh kreator dan lagu tersebut itu bebas klaim hak cipta atau bagi hasil atau tidak kena strike oleh pihak YouTube, tetapi di sini channel kalian ini telah melanggar aturan tersebut. Itulah sebabnya kenapa konten yang biasanya mengandung musik ataupun lirik ini susah banget untuk dimonetisasinya. Kemudian contoh yang tidak dapat dimonetisasi lainnya adalah seperti ini. Adalah seperti berikut. Klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Video singkat yang kalian kompilasi dari situs media sosial lain. Koleksi lagu dari beragam artis dan atau promosi konten pengguna lain meskipun telah mendapatkan izin dari mereka. Konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Oke, kita sudah di penghujung acara. Kayaknya durasinya udah lama aku ngejelasin tentang konten berulang dan konten yang digunakan ulang ini. Semoga kalian bisa mengerti. Dan buat kalian yang monetisasinya kemarin ditolak karena konten berulang atau konten yang digunakan ulang ini, coba kalian analisis aja dulu video kalian yang sekiranya mana yang termasuk dalam kategori tersebut. Kemudian kalau udah nggak bisa diselamatin dengan cara di blur atau diganti audionya, kalian bisa delete aja. Meskipun viewersnya banyak nggak apa-apa, yang penting untuk selanjutnya channel kalian ini bisa dimonetisasi. Oke, sekian dulu sharing video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.